Kan situasi merah dah, situasi merah dah, merah. Posisi banyak asap. Warga Kampung Kelingkit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan ledakan disusul kebakaran di sebuah rumah kontrakan. Insiden terjadi saat penghuni rumah sedang memperbaiki mesin pendingin ruangan atau AC di bagian luar rumah. Ketika mengisi freon AC, tiba-tiba tabung freon AC meledak dan langsung membakar rumah. Kejadiannya dia lagi servis AC, nggak tahu ceritanya apa dia meledak atau bagaimana. Iya, taunya ada yang meledak, dadur, orangnya kebakar, terus dibawa ke lari ke kamar mandi. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian usai 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Sementara penghuni rumah yang mengalami luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Wow, ada 7. Sementara itu kebakaran juga terjadi di gedung perkantoran Pasar Raya Blok M yang berada di lantai 7. Menurut para karyawan gedung, sebelumnya terdengar peringatan bahaya dan listrik di ruangan pun sempat padam. Para pekerja di lokasi langsung dievakuasi melalui tangga darurat untuk menuju keluar. Petugas dari suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memasuki gedung dan memadamkan api. Awalnya duganya bunyi alarm bagaimana? Ada dugaan api apa seperti apa? Karena lagi meeting jadi nggak dengar suara alarmnya. Cuma lihat orang-orang pada sudah evakuasi. Oh gitu. Ada himbauan di lantai itu untuk evakuasi turun ke bawah ya? Langsung pada suruh turun. Oke. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari ruangan panel AC. Dari Jakarta, Rizky Falufi dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Detik-detik kebakaran yang melahap menara Masjid Agung Darussalam di barat alun-alun kota Bojonegoro terekam kamera warga. Kebakaran yang berada di pusat kota ini membuat warga panik dan merekam kejadian. Kejadian ini terjadi Rabu pagi saat arus lalu lintas sedang ramai. Diduga akibat korsleting, api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh menara dengan tinggi sekitar 30 meter. 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Belasan personel juga diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung api tidak sampai menyambar bangunan utama masjid yang berada di dekatnya. Langsung tim dari damkar datang kemari dan melakukan proses evakuasi dan melakukan proses pemadaman, dan sampai tadi jam 11.30-an, sekitar 29 tadi saya lihat teman-teman sudah melakukan pendinginan ke semua sampai ke atas, dan alhamdulillah sudah bisa. Berarti penanganannya berapa jam tadi, Pak? Sekitar setengah jam selesai. Berapa armada tadi yang dikerahkan? Ada 3 armada, 2 suplai, 1 pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Musisi Faris RM kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pemerintah mempersilahkan warga Indonesia merantau usai ramai tagar kabur aja dulu di media sosial. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih akan dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Halo,
selamat pagi pemirsa. Ajus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Aulina Iyasya. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah Ajus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seminggu buron, 2 pria ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, saat dibekuk salah satu pelaku bersembunyi di rumah keluarganya. Polisi meringkus 2 pelaku curanmor di tempat persembunyian mereka di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, salah satu di antara pelaku sedang asyik berkumpul bersama keluarganya di kawasan Barabaraya. Sontak penangkapan ini mengagetkan seisi rumah. Sebelumnya, kedua pelaku beraksi di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Mereka mencuri sepeda motor warga yang terparkir di teras rumah. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor curian. Saat beraksi, itu bersama masuk di teras mobil dan mengambil dan berusaha kunci motor, baru dia bawa pergi. Tercatat ada berapa banyak LP-nya ini, Pak? LP-nya sementara satu ya. Pelaku telah dibawa ke Polres Jeneponto untuk diperiksa. Mereka dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. 2 pria babak belur dikeroyok warga setelah gagal merampok toko yang juga agen bank di Lampung Selatan. Sebelumnya pelaku sempat mengancam pemilik toko dengan golok. Warga meluapkan emosi kepada 2 pria di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Kedua pria ini tak berdaya menerima bau mentah warga yang bertubi-tubi. Sebelumnya, kamera CCTV merekam aksi kedua pria ini saat mencoba merampok sebuah toko yang juga agen bank. Modusnya dengan berpura-pura mengecek saldo. Namun tiba-tiba salah seorang pelaku masuk ke ruang kasir dan menodongkan senjata tajam jenis golok. Beruntung, penjaga kasir berontak, melawan dan berhasil meloloskan diri dari sergapan kedua pelaku. Ia keluar sambil berteriak minta pertolongan warga. Sontak saja, warga langsung berdatangan dan melampiaskan amarah kepada kedua pelaku hingga babak belur. Namun, aksi main hakim sendiri itu tak berlangsung lama karena anggota Polsek Sidomulyo tiba di lokasi. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolsek setempat yang berjarak kurang lebih 1 km dari lokasi kejadian untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Terpergok saat mencongkel jendela, seorang pencuri babak belur dihajar warga di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Seorang pencuri babak belur dihakimi warga di Desa Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan saat siang bolong. Sebelumnya aksi pelaku terpergok korban karena suara hentakan jendela rumah yang dicongkel pelaku. Korban pun berteriak hingga warga berdatangan dan menangkap pelaku. Warga yang geram menghakimi pelaku lalu membawanya ke kantor polisi. Depan dikunci, ngeri lah. Berapa orang, Bu? Ada 1 orang, cuma dia bawa senjata loh, Pak. Bawa setpi? Bawa apa ya, saja Pak, apa sih? Oh, golok? Nggak tahu lah, bawa senjata tajam. Saya naik ke atas teriak maling, udah turun ke bawah udah banyak masa. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti sebuah handphone dan laptop. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Miris pelaku pencuri kotak amal masjid menggunakan mobil mewah saat beraksi di Pamekasan, Jawa Timur. Usai melakukan aksinya, pelaku membelanjakan uang hasil curiannya di salah satu minimarket dekat masjid. Aksi pencurian kotak amal di Masjid Nurul Huda di Desa Terasak, Pamekasan, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku menyembunyikan kotak amal di balik sarung kemudian kabur mengendarai mobil mewah.
Usai melakukan aksinya, pelaku membelanjakan uang hasil curiannya di salah satu minimarket yang tidak jauh dari masjid. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya. Polisi juga menyita uang tunai Rp800.000 dan 2 kotak amal. Tepatnya pukul 00.30 di Desa Terasa, Kecamatan Arangan, Masjid Nurul Huda. Terekam CCTV ini terulah dari pelaku ini terekam. Dan hasil rekaman CCTV ini Intreskrim melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang kini buron. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku meringkuk di ruang tahanan Mapolres Pamekasan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian modus ban kempes terekam CCTV di Magelang, Jawa Tengah. 5 pelaku saling berbagi peran saat melakukan aksinya. Komplotan pencuri modus ban kempes terekam CCTV saat beraksi di Desa Bumirejo, Mungkit, Magelang. 5 orang dengan masing-masing peranan melakukan aksi pencurian tas di sebuah mobil. Para pelaku tidak hanya beraksi di Magelang, melainkan beberapa lokasi seperti Cirebon, Sumedang, hingga Surakarta. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus kelima pelaku dari hotel di kawasan Yogyakarta tanpa perlawanan. Dari kelima pelaku akan diproses di Magelang, sedangkan 3 lainnya diproses di Polres Surakarta. Sedangkan tersangka S dan BI di Polresta Magelang. Cara mengalihkan korban juga sangat terlatih lah, maksudnya menjadi sebuah kebiasaan dan dibagi peran. Jadi kami jelaskan perannya 5 orang ini, ada yang mengingatkan memberikan perhatian kepada korban dengan. Selain tersangka, polisi juga mengamankan 2 sepeda motor, helm, baju, jaket, hingga uang hasil kejahatan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang buronan pencurian sepeda motor di rumahnya di Desa Batah Barat, Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka AR terancam 7 tahun penjara. Aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah buronan kasus pencurian sepeda motor di Desa Batah Barat, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Saat ditangkap, pelaku tidur pulas di kamar bersama anaknya. Tanpa perlawanan, polisi membawa buronan AR ini ke Mapolres Bangkalan. Di mana tim kami mendapatkan informasi tentang keberadaan AR ini, sehingga dilakukan upaya penangkapan. Telah melakukan aksinya dan mendapatkan hasil sebanyak 13 TKP, 13 hasil. Kini tersangka AR menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Bangkalan dan tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tujuh pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang pengendara motor di Jalan Maminasata, Kabupaten Moro, Sulawesi Selatan, ditangkap petugas. Dari 7 pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur. Aksi pengeroyokan dipicu akibat ketersinggungan. Inilah rekaman video yang viral di media sosial memperlihatkan puluhan kendaraan sepeda motor melakukan konvoi dengan membawa bendera di Jalan Maminasata, Kabupaten Moro, Sulawesi Selatan. Saat di tengah perjalanan tiba-tiba diserang oleh sekelompok remaja menggunakan batu hingga rombongan pemotor yang takut terkena lemparan batu berhamburan dan memutarkan arah. Salah satu pengendara sepeda motor yang tidak sempat kabur menjadi bulan-bulanan kelompok pemotor lain.
Ironisnya, para pelaku saling bergantian melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kayu balok. Kini polisi tengah mengamankan 7 pelaku pengeroyokan. Dari ke-7 pelaku, 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Motif pengeroyokan dipicu karena ketersinggungan para pelaku terhadap sepeda motor yang melakukan konvoi dengan melintasi lokasi dengan cara ugal-ugalan dan menutup seluruh badan jalan. 7 pelaku yang telah diamankan, 4 diantaranya adalah anak bawah umur, 3 diantaranya sudah dewasa. Tapi dugaannya sakit hati ataupun emosi akibat kegiatan konvoi yang dilakukan dari anak korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-7 pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan terhadap anak dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara atau dengan denda sebesar 72 juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pengukuran lahan sengketa konstatering di Kelurahan 8 Ulu, Jokabaring, Palembang, Sumatera Selatan berlangsung ricuh. Sejumlah emak-emak bersih tegang dengan petugas, bahkan menghalau petugas ukur yang akan melakukan pengukuran lahan. Sejumlah emak-emak terlibat kericuhan saling dorong saat menghalau petugas ukur saat pelaksanaan pengukuran sebidang lahan sengketa seluas 8.585 meter persegi yang berlokasi di Jalan Gubernur Haji Abastari, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jokabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu siang. Warga menolak untuk dilakukan pengukuran konstatering pencocokan amar putusan dengan lahan di lapangan. Pasalnya lahan tersebut menurut warga merupakan lahan waris milik mereka dan telah ditempati selama berpuluh-puluh tahun. Sebelum dilakukan konstatering, warga sudah melakukan penyanggahan melalui surat bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung non-execuable atau tidak dapat dieksekusi. Karena luas sebidang tanah tidak sesuai amar putusan sejak berperkara tahun 2015 melibatkan 12 tergugat. Dalam gugatan, ada 2 tergugat yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Meski demikian, putusan tetap diputuskan dengan luasan yang sama. Tergugat yang dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun putusannya tetap dengan luasan yang sama. Nah ini persoalannya, harusnya tidak lagi dengan 8.000, dikurangi dulu dengan 2 tergugat, yakni tergugat 3 atas nama Saiful, tergugat 4 atas nama Emi. Di dalam putusan banding dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, artinya Emi dan Saiful sah tanahnya. Sesuai kita menjalankan isi putusan kan untuk mencocokkan dan sudah dilaksanakan. Kita anggap sudah cukup, tinggal untuk selanjutnya proses eksekusi. Aksi penolakan konstatering oleh warga sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas kendaraan di sepanjang Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Palembang. Usai melakukan konstatering, tim pengamanan kepolisian, Pengadilan Negeri Palembang, dan warga membubarkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan juga mewarnai kegiatan pengukuran ulang lahan di Desa Cikuya, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga menolak kegiatan ukur ulang lahan oleh pihak PPN karena khawatir mengakibatkan perubahan batas dan hak atas tanah mereka. Mana coba lihat, Saya kan udah keluarin aja dulu. Keluarin aja. Ngapain mengukur? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ngukur, Pak. Ukur kalau mengukur, ukur aja, Pak. Ukur aja. Laksanain ukur. Ukur aja, ukur, Pak. Sejumlah warga menolak kedatangan petugas Badan Pertanahan Nasional BPN yang akan menggelar kegiatan ukur ulang tanah atas permohonan ahli waris di Desa Cikuya, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga menyatakan telah tinggal di lokasi sejak beberapa generasi, serta memiliki hak atas tanah di wilayah itu. Sementara ahli waris bernama Munawir Mahmud mengklaim lahan itu sesuai rislah dengan pihak bandara sekitar 20 tahun lalu. Perdebatan berakhir setelah pihak BPN Kabupaten Tangerang membatalkan kegiatan ukur ulang tanah.
Menanggapi sengketa lahan di Desa Cikuya, perwakilan DPR RI Komisi 2, Rahmat Saleh mewanti-wanti BPN tak melakukan pendataan yang bisa dimanfaatkan mafia tanah. Hari ini direncanakan pengukuran, akan tetapi mungkin belum bagus koordinasi antara BPN, kemudian yang lain-lain, sehingga menimbulkan pertanyaan publik. Jangan sampai hak masyarakat ada yang terzolimi, ya. Baik yang pemilih maupun pemilik, itu semuanya harus ada transparansi dalam negara. Oleh karena itu, kita berharap BPN bekerja dengan profesional, kemudian melakukan penerbitan sertifikat dan juga memberikan tanah itu sesuai kepada yang berhak menerimanya. Rahmat menambahkan sengketa tanah di Desa Cikuya akan dibawa saat rapat dengar pendapat. Ia pun mempersilahkan semua pihak untuk menyuarakan persoalannya ke Komisi 2 DPR melalui jalur serap aspirasi. Satres Narkoba Polrestabes Medan pada Rabu siang meringkus seorang bandar narkoba di kawasan Kampung Lalang, Medan. Dalam penangkapan, petugas sempat dihalangi oleh keluarga pelaku yang terus berteriak histeris. Istri Syahrin, bandar narkoba yang kerap memasok narkoba di kawasan Kampung Lalang, Medan, menangis histeris saat Satres Narkoba Polrestabes Medan hendak membawa suaminya. Tak hanya itu, istri pelaku juga sempat menghalangi petugas dan terus-menerus menangis histeris. Bahkan sempat membawa anak-anaknya yang masih kecil untuk mengadang mobil polisi yang membawa suaminya. Selain menangkap pelaku yang berperan sebagai bandar narkoba, polisi juga meringkus 2 pelaku lain di lokasi penangkapan. Keduanya berperan sebagai kurir dan pengguna narkoba yang diduga sengaja datang untuk membeli narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkoba. Jajaran Satuan Samapta melakukan penggerebekan, tepatnya di gang ini, dan kami langsung menuju sasaran yang sudah menjadi TO kami, dan pada hari ini kami mendapati pelaku yang kami amankan langsung berikut dengan beberapa barang bukti antara lain bong dan juga barang bukti berupa sabu dan juga uang hasil penjualan. Pelaku terancam hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun karena terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di Kota Medan untuk memberantas narkoba secara menyeluruh. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Musisi Faris RM sepertinya tak jera dalam penggunaan barang terlarang dan mengkonsumsi narkoba. Pasalnya setelah 3 kali masuk jeruji, ia lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Inilah video amatir detik-detik penangkapan musisi Faris RM pemirsa atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat. Faris RM ditangkap penyidik narkoba dari unit 3 Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Usai masih menjalani pemeriksaan intensif, balantun lagu Sakura ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus narkoba, yaitu tahun 2007, 2011, dan 2015. Setelah kita mendapatkan titik terang bahwa adanya yang diinisial FRM, ya, yang diduga juga memesan barang yang ada dari ADK, diamankan. Kemudian diamankan di kota Bandung, ya. Setelah itu, setelah kita dapatkan keterangan dari